Apa kabar? Saya berharap kita semua sehat dan yang paling penting jaga kesehatan, dan yang lebih penting lagi teruslah berdoa dan andalkan Tuhan. Hari ini saya, Miss Dewi, akan mengajar satu materi penting, yaitu remaja dan cita-citanya, yang Alkitab katakan melalui Amsal 19 ayat 21 dan 23 ayat 18. Saya mau bertanya kepada kita mengawali materi ini. Cita-cita itu hanya sekedar mimpi ataukah sebuah tujuan hidup? Kalau kita lihat pengertian dari cita-cita, itu adalah suatu impian dan harapan seseorang akan masa depan. Rancang bangun kehidupan seseorang. Jadi, kalau kita memiliki cita-cita, kita juga perlu tahu, apakah ini harapan kita ke depan atau bukan. Ada banyak orang punya cita-cita, tapi itu hanya sekedar mimpi saja, tapi bukan tujuan hidup. Artinya apa? Kalau kita hanya menjadikan itu mimpi, maka itu hanya tinggal ketika kita bangun, tidak akan menjadi nyata. Tapi kalau kita menjadikan itu tujuan, maka kita punya keinginan kuat untuk mencapai mimpi itu atau cita-cita itu. Banyak sekali dari kita ketika selesai sekolah, khususnya SMA atau SMK, ketika ditanya, nanti selesai dari sini mau kemana? Jawabannya kayaknya belum tahu deh. Atau saya masih bingung. Atau mungkin ya saya nunggu aja dulu sampai papa saya ngomong kemana. Seringkali kita sekolah atau ikut kuliah atau belajar hanya sekedar gengsi belaka. Ya kita gengsi kalau kita nggak belajar. Jadi kita harus sekolah atau kita harus kuliah. Atau karena tren. Sepertinya tidak keren kalau seseorang itu tidak belajar atau tidak kuliah. Jadi kita harus kuliah atau kita harus sekolah. Karena ini memiliki tren yang sangat bagus. Ini sangat berkaitan erat dengan poin berikutnya, karena hanya ikut-ikutan saja. Atau karena anjuran dari orang tua. Seringkali orang tua kita ingin kita sekolah karena katanya nanti masa depanmu lebih baik. Atau karena kemudian salah pilih. Sayang sekali kalau kita sekolah, lalu kemudian kita kuliah, itu hanya karena beberapa hal yang kita ketahui ini tadi. Lalu, sebagai seorang remaja, apa yang kita butuhkan untuk meraih cita-cita kita? Tentunya perlu yang namanya motivasi. Kata motif ini adalah daya upaya yang mendorong atau daya penggerak yang aktif. Motivasi mendorong seseorang untuk bekerja dan berusaha sebisa mungkin mencapai tujuannya. Jadi bayangkan kalau kita tidak memiliki motivasi. Kita tidak memiliki motivasi, ini sama sekali tidak mampu meraih cita-cita kita ke depan. Karena kita tidak didorong oleh apapun. Jadi ketika kita malas, sudah selesai. Saya tidak mau lagi berjuang. Tapi kalau kita punya motivasi, ini mendorong kita secara khusus dalam hati kita. Saya harus mencapai tujuan saya. Pertanyaannya, bagaimana menumbuhkan motivasi ini? Hanya satu jawabannya lagi. Miliki sasaran yang jelas. Sasaran di sini adalah rencana yang terdefinisi dengan baik, ditujukan untuk mencapai suatu hasil tertentu. Jadi kita tidak bisa menumbuhkan motivasi sementara kita tidak punya sasaran. Sama seperti ini, kita mau berjalan, contohnya saya mau jalan ke Ampera. Sasaran saya Ampera. Berarti saya harus sampai ke sana, apapun ceritanya. Tapi kalau saya tidak punya sasaran, mau saya jalan berapa kilometer pun, saya tidak akan pernah puas. Kenapa? Karena saya tidak tahu mau kemana. Saya tidak punya sasaran. Oke? Jadi kalau kita punya sasaran, kita tahu tujuan kita kemana.
Ini menumbuhkan motivasi dalam diri kita untuk bekerja sebisa kita. Lalu bagaimana caranya supaya ketika saya sudah memiliki cita-cita dalam diri saya sudah punya harapan, ini bisa jadi nyata. Yaitu landaskan cita-cita dan harapanmu pada kebenaran firman Tuhan. Kita kembali kepada Alkitab. Amsal 19 ayat 21 dikatakan, banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Kita banyak sekali mimpi dalam hati kita, pikiran kita. Tapi kita tidak pernah mengandalkan Tuhan. Kita tidak akan pernah bisa mencapai mimpi-mimpi itu. Karena pemilik hidup kita adalah Tuhan. Tuhan yang bentuk kita dan Tuhan yang punya wewenang atas hidup kita. Saya ilustrasikan seperti kertas ini. Kertas ini adalah milik saya. Dan saya punya hak untuk membentuk kertas ini semau saya. Kertas ini tidak bisa berteriak dan berkata, saya mau menjadi seperti yang saya mau. Tidak bisa. Karena kertas ini milik saya dan saya harus membentuk dia sesuai keinginan saya. Saya bentuk dia serapi mungkin. Menurut saya. Seperti ini. Hidup kita juga adalah ibarat kertas. Kita tidak punya hak sepenuhnya atas hidup kita. Yang punya hak adalah Tuhan. Jadi kita tidak bisa berkata-kata kepada Tuhan dan kemudian kita bilang ke Tuhan, Tuhan aku mau berjalan sesuai keinginan saya. Ini cita-cita saya. Tuhan tidak punya hak untuk mengendalikan saya. Tidak bisa. Kita harus kembali bahwa Tuhan memiliki rancangan atas hidup kita. Dan hanya rancangan Tuhan saja yang bisa terjadi. Dan keputusan Tuhan saja yang bisa sampai dalam kehidupan kita. Lalu berikutnya, karena masa depan itu sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Kita punya cita-cita dan mimpi, tapi kita punya banyak keterbatasan dalam segi ekonomi dan kemampuan kita, skill kita. Percayalah, ketika kita berusaha semampu kita dan kita punya Tuhan yang begitu luar biasa, kita mengandalkan Tuhan, masa depan itu sungguh ada dan harapanmu tidak akan pernah hilang. Tuhan pasti akan mewujudkan rencana yang indah dalam kehidupan kita. Dan berikutnya adalah cintai firman Tuhan. Cintailah firman Tuhan. Kalau kita mencintai firman Tuhan, kita tahu apa kehendak Tuhan. Kalau kita mencintai firman Tuhan, kita tahu apa rencana Tuhan. Kesimpulannya, kita harus sadar sepenuhnya bahwa Allah lah pemilik alam semesta ini dan termasuk hidup kita. Jadi Allah punya otoritas atas kehidupan kita. Hanya Allah saja yang bisa menjadikan nyata apa yang mustahil menurut manusia, termasuk cita-cita dan harapan kita. Berjalan sendiri tanpa mengandalkan Tuhan sama seperti berjalan di kegelapan tanpa pelita atau cahaya. Dan yang terakhir, tidak mengikut sertakan Tuhan dalam perencanaan merupakan awal kejatuhan manusia, karena ini menunjukkan manusia tidak membutuhkan Tuhan. Bagaimana dengan kita? Selama ini kita bercita-cita, apakah kita sudah melibatkan Tuhan? Apakah kita sudah mengikut sertakan Tuhan? Semoga kita boleh terus menjadi remaja-remaja yang senantiasa memiliki Tuhan dan juga mengandalkan Tuhan dalam hati kita. Sampai di sini saja materi yang bisa disampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Shalom dan semoga Anda diberkati.